Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bapak Ibu sekalian, jadi lumayan malam ini lumayan ada beberapa grup sudah mulai mau berbagi berbagi analisa. Tadi saya lihat The Traders juga sudah ada Zoom. Terus kemudian Pak Juta ada Zoom juga. Kebetulan mungkin beliau juga longgar. Lalu di kita memang reguler. Tadinya saya pengen teman-teman ikut di mana, di 4D aja gitu. Jadi nanti bisa gantian. Jadi saya malam Selasa, tapi kayaknya teman-teman yang pro kayaknya sudah nungguin dari hari Sabtu. Jadi saya nggak sampai hati untuk menunda Zoom kita malam ini. Nah, kabar baiknya kalau begitu sebenarnya, dan kabar baiknya adalah komposit kita secara umum dalam kondisi yang baik, walaupun juga tidak bisa 100% kita dengan full power, full margin istilahnya gitu, nggak bisa karena kita masih menyisakan gap di 6551 ya, mungkin perlu dibayar, tapi itu tidak terlalu dalam sehingga kalaupun misalnya ada koreksi, juga koreksinya koreksi sehat. Itu dari sisi komposit. Jadi kemungkinan yang akan terjadi adalah IHSG sampai pertengahan mungkin nggak akan jauh dulu. Kalaupun misalnya upside-nya nyentuh ke 67 sekian, mungkin retrace baru kemudian rally di akhir sampai pertengahan Januari. Mungkin itu yang akan terjadi. Nah, kalau melihat stock pick minggu lalu, saya kira kan stock pick kita alhamdulillah bagus semua. Memang ya ada 1-2 dan itu saya kira sudah semestinya lah, kalau misalnya stock pick yang lain bagus, yang satu kita pegang diam, ya sebaiknya kita rotasi gitu ya. Sebaiknya kita rotasi. Nah, kembali ke pembahasan awal. Jadi saya pengen pertama-tama adalah memesankan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apapun apapun yang kita rencanakan, pertama adalah terutama kalau yang di MIC Pro itu kan biasanya detail trading plan-nya. Jadi sebaiknya ikuti saja trading plan-nya, atau kalau mau belok di tengah jalan, karena kadang-kadang saya juga belok di tengah jalan. Kenapa? Karena saya melihat percepatan gitu. Jadi kalau saya belok di tengah jalan itu melihat percepatan, bukan berarti terus kemudian stock pick-nya tidak berlaku. Tapi trading plan tetap, kalau misalnya yang mau hold dengan apapun yang sudah di-share, silahkan stick pada plan awal sepanjang tidak ada perubahan data. Perubahan data itu maksudnya gini, tiba-tiba kemudian ada isu besar, tiba-tiba ada outflow yang begitu masif, maka kita bisa mengambil keputusan untuk ini sebaiknya cut di tengah jalan. Itu cara membacanya. Jadi beberapa Bapak Ibu teman-teman sekalian bingung, Pak kok itu belok di tengah jalan dan seterusnya. Kalau di absen satu-satu, mulai dari ESA macam-macam itu sampai dengan MTDL sampai dengan semuanya alhamdulillah sesuai dengan plan gitu ya. Saya mencatat 2 barang yang tidak sesuai dengan plan adalah maksudnya belum menghasilkan cuan, itu adalah FIRT dan SMKR. Itu aja. Selebihnya segambreng itu sudah tinggal comot dan cuan. Oke, kita masuk ke sebelum masuk ke stock pick, saya ingin memesankan bahwa pastikan
pastikan ketika kita melihat market itu dalam posisi yang sehat secara psikologis. Caranya bagaimana caranya? Caranya adalah kalau nggak mau clear posisi, ya new posisi, gitu ya. Jadi kan apa namanya? Kalau yang misalnya kan ada teman-teman yang eh, membawa membawa saham lama masuk ke RDN baru, oke? Atau misalnya stock pick lama, sahamnya sudah kemana-mana, sudah lewat jauh, tapi masih masih di hold, padahal itu untuk trading harian. Caranya ya tentu pilihannya tentu tunggu di support terbaru, misalnya kasus Indi gitu ya. Supportnya kan kita sudah tahu 16. Berarti ketika di 16 kan teman-teman sudah tahu harus beli. Nah, berarti cara belinya apa, jumlah lotnya kan harus beda dengan pembelian di atas, sehingga ketika itu bolak-balik berarti bisa cuan dengan cepat. Kira-kira begitu. Oke. Saya sekarang masuk ke stock pick sekarang. Masuk ke stock pick, pertama yang ingin saya bahas adalah dari sektor apa ya? Saya mulai dari yang bisa langsung masuk dulu ya, yang bisa langsung masuk dulu. Pertama adalah PKPK. Ini saham karakternya pertama yang bisa saya sampaikan adalah tidak mungkin kita mengatakan dia tidak uptrend. Ya, artinya kalau kita mau trading tentu kalau pengen win rate-nya gede kita cari saham yang uptrend. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat koreksinya kan sudah selesai. Ini koreksinya sudah selesai, dia membentuk bottoming, dan setelah bottoming dia membentuk higher high, higher low secara konsisten. Ya, bottomingnya di sini 147, dia naik, turun, open gap down, naik, merah, open gap down, sama ya. Merah, open gap down, naik, merah, open gap down, lalu selanjutnya Maaf motong, screen-nya belum di-share. kebiasaan saya ya, sorry. Ya, jadi untuk PKPK ya, saya ulang ya. PKPK pertama dia sahamnya uptrend, kedua sudah bottoming dan terlihat selama 1 minggu selalu diakumulasi. Nanti dilihat datanya benar atau tidak. Yang ketiga dia selalu membentuk higher high dan higher low. Artinya kalau kita melihat bahwa ini adalah koreksi dalam format apa namanya falling wedge, jadi ada ada falling wedge dan terus diakumulasi, maka kita bisa menduga dengan pola pola chart yang arisan seperti ini aja, merah hijau merah hijau merah hijau, hampir bisa kita pastikan besok adalah hijau. Entah berapa persen. Tapi kalau mau ini kan bebas, Bapak Ibu bebas. Kalau saham seperti ini bebas. Boleh dijadikan swing, boleh dilakukan trading. Mau dilihat dari sisi weekly, ya misalnya kita lihat dari sisi dalam time frame yang lebih besar, weekly, itu juga boleh. Dilihat dari sisi daily juga boleh. Memang kalau weekly, resikonya adalah kita bermain dalam trading range yang lebar. Pak, bagaimana kalau tradingnya saya mau harian saja? Kalau saya, dalam perspektif saya, PKPK itu saya akan batasi resiko sampai dengan 155 dari harga sekarang 161 gitu ya. Artinya kalau break 155 ke bawah berarti kan dia gagal new high new low new high new low gitu kan. Apa higher high higher low-nya berarti gagal gitu. Itulah kenapa dengan pertimbangan-pertimbangan tadi semua, menurut saya PKPK itu sangat bagus. Selain memang kemungkinan besarnya saham ini kan mengalami
mengalami turnaround story gitu ya. Dari perusahaan rugi ke perusahaan untung, terus kemudian diakuisisi, walaupun diakuisisi di harga yang bawah gitu ya, walaupun harganya masih di bawah. Kalau Bapak Ibu lihat average bandarnya misalnya, itu average bandarnya masih di bawah. Oke. Saya mencoba menggunakan chart polos saja karena sebenarnya ini kalau misalnya saya mau menggunakan tools, kemarin Pak Dang juga mempersilahkan sebenarnya, ya silahkan aja dipakai ketika Zoom pun, tapi saya belum enak lah menggunakannya. Artinya saya sebenarnya sebelum sebelum ini pun saya sudah pakai terlebih dahulu, tapi ini sengaja saya poloskan saja supaya apa namanya kita kita apa namanya fair play lah ya. Intinya adalah dari sisi saya, view saya adalah kalau Bapak Ibu mau masuk di PKPK besok, eh, karena sahamnya bukan saham blue chip yang artinya apa namanya, kalau blue chip kan Bapak Ibu sangkut pun istilahnya investing masih agak tenang. Kalau saham-saham seperti ini, walaupun walaupun dalam kaidah trading, apa namanya, ketika kita beli sahamnya masih uptrend, itu boleh average down. Jadi average down dan tidak average down, salah satu indikatornya adalah apakah sahamnya masih uptrend atau tidak, atau uptrendnya sudah patah. Jadi kalau sahamnya masih uptrend, maka kita masih boleh melakukan average down. Atau kalaupun dilakukan CL, itu berarti cut loss dalam batas toleransi. Misalnya saya tadi merekomendasikan 155 breakdown, 155 lebih baik CL. Karena apa? Karena berarti saya akan menunggu lagi di bawah, apakah akan di break di 147-nya sampai dengan balik lagi ke 130, itu kan lumayan jauh. Jadi sebaiknya kalau saya nggak mau buang waktu, kehilangan peluang dan seterusnya. Jadi saya cenderung lebih suka mengorbankan berapa? 6 poin. 6 poin gitu ya. Itu satu model trading plan PKPK. Nah, ini nanti begini. Kadang-kadang kan Bapak Ibu sering lupa, ya iya, saya lupa sahamnya udah naik. Nah, silahkan kalau yang rajin, silahkan aja bikin catatan, atau misalnya yang nggak sempat ikut Zoom nonton video, terus besok pagi dipajang di layar running trade-nya, bisa nggak ini saham dibeli gitu, gitu ya. Itu satu stock pick. Jadi saya belum akan balas dulu apanya, balas dulu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya masuk ke yang bisa langsung beli, misalnya MBSS, MBSS ya. Ya, MBSS ini karakternya kan sama kayak MTDL yang kemarin di Zoom minggu lalu saya targetkan 4.000 untuk sementara, terus lalu koreksi lagi. Dan secara umum kalau saham ini bisa hybrid, artinya bisa trading trading harian maupun swing, ya, maupun swing trading. Nah, caranya adalah kalau Bapak Ibu buat channeling, ini dibuat channel gitu ke atas, sepanjang tidak break channelnya, berarti masih bisa di hold. Kalau break channelnya, berarti yang terjadi adalah rising wedge, berarti tidak boleh di hold. Disitulah titik cut loss-nya, gitu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu gambarkan. Saya belum sempat menggambarkan secara detail apa namanya channelingnya, seperti sebenarnya kayak Tansa itu kan sempat saya buatkan channel, terus kemudian ternyata jebol jebol channelnya gitu. Channel itu begini maksud saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak ngerti maksudnya gimana Pak, ya kayak gini, buatlah kayak gini. Oke, itu dari sisi MBSS. Bentar, kita balik lagi. Itu MBSS-nya bisa dibeli dengan resiko yang rendah. Nah, kalau melihat pola seperti ini, berarti kan dia akan bikin new high terlebih dahulu sebelum koreksi, gitu ya. Ini kan selalu begitu, selalu begitu.
Itu kenapa selain memang datanya masih akumulasi. Saya sebenarnya ketika melihat ini tuh sudah pengen beli tapi ya itu lupa terus. Oke, intinya itu. Cuman memang resikonya kan sudah lumayan lumayan jauh ya. Nggak jauh sih, cuma 3%. Nah, terserah apakah risk reward itu menarik untuk Bapak Ibu atau tidak. Apa namanya? Ini paling risk reward kan 1:1 setidaknya. Kalau kalau misalnya kita anggap untuk bikin new high berarti kan apa namanya? Dia akan ngetes lagi area minor resist di area sini kan. Di area berapa? 850, 875 lagi. Itu MPSS, lalu kemudian nah yang kayak gini nih yang perlu dicatat biasanya. Apa tadi sahamnya? ISSP. ISSP. Jadi minggu ini termasuk minggu yang agak sulit mencari stock pick karena apa? Karena bukan semua, kebanyakan saham dalam posisi gantung. Berbeda dengan 2-3 minggu yang lalu ketika kita cari stock pick enak. Pilihannya dua, buy on weakness atau buy on breakout gitu ya. Itu jauh lebih enak. Nah, sekarang posisinya bukan semua, hampir kebanyakan stock universe kita dalam posisi gantung. Nah, ISSP menurut saya ketika sudah mulai terlihat ada rejection dan terlihat kurvanya ini menurut saya adalah sudah setengah kurva. Jadi ketika dia mau bikin lengkungan begini, ini adalah kemungkinan dia bottoming. Jadi kalau besok Senin sore tidak ada harga lebih rendah dari 390, closingnya tidak ada harga lebih rendah dari 390 menurut saya dan ada inflow-nya, menurut saya Bapak Ibu bisa beli di Senin sore. Artinya bukan besok pagi-pagi beli, bukan. Tapi lihat respon market, apakah benar ini adalah swing low yang akan dibuat oleh ISSP. Menyambung dengan ISSP, saya kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau saya punya dana untuk dana pendidikan, saya pengen di saham. Saya mau investasi kira-kira di mana? Gitu ya, kira-kira di mana? Menurut saya yang bagus dengan pertimbangan bahwa 2022 inflasi akan makin tinggi, maka ketika inflasi makin tinggi, ini saya berbelok sedikit ya. Ketika inflasi makin tinggi, kalau kemarin kan investasinya saya di jagoannya tetap MPMX. Nah, hari ini melihat 2022 kemungkinan inflasi tinggi, maka saham yang bagus untuk Bapak Ibu jadikan sebagai saham investasi, menurut saya adalah sektor properti. Kenapa kok properti? Karena ketika uang beredar jauh lebih banyak daripada ketersediaan uang, daripada ketersediaan barang, maka yang terjadi adalah harga nilai tukar dari rupiah atau mata uang akan cenderung menurun. Dan orang-orang yang punya duit tidak mungkin akan memposting semua uangnya pada instrumen-instrumen yang high risk. Maka mereka akan memposting uangnya pada instrumen-instrumen yang cukup aman. Salah satunya properti, yang kedua adalah emas. Jadi kalau Bapak Ibu pengen invest di saham, maka saham sektor mana yang patut dipertimbangkan untuk dijadikan invest dalam jangka yang lebih panjang adalah saham di sektor properti dan emas. Nah, kalau sudah properti, apa kok dari ISSP kok ke properti? Karena ISSP industri steel pipe. Jadi steel ya, baja ya. Jadi dia adalah penopangnya dari properti gitu. Jadi maksudnya sektor relatednya, sektor yang berkaitannya. Selain memang sahamnya jelas uptrend, terus kemudian secara valuasi masih murah dan seterusnya. Jadi itu yang menurut saya bisa digunakan untuk investasi gitu ya.
Nah, kalau propertinya properti yang mana, untuk properti yang mana, silakan nanti dipilah-pilah antara yang bagus misalnya Summarecon atau CTRA atau BSDE. Silakan nanti dipilah-pilah bagaimana cara apa namanya melakukan penilaian terhadap saham yang menurut Bapak Ibu cocok untuk investasi, karena itu kan pertimbangannya berbeda dengan pertimbangan trading harian ya. Nah, mungkin itu di kesempatan yang lain lah ya, kapan bagaimana caranya kita memilih saham untuk invest. Oke. Nah, balik lagi ke ISSP. Jadi senarionya adalah jika besok tidak ada new low, artinya tidak ada harga lebih rendah dari 390, Bapak Ibu bisa coba entry dengan target terdekatnya berapa? 40. Saya kira itu. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Kalau nanti Bapak Ibu silakan gunakan semua indikator, mau pakai Vipo, mau pakai yang aplikasi lah, mau pakai inilah, mau pakai itu silahkan. Diuji kembali apakah masuk dalam kriteria yang kita bicarakan, gitu ya. Kalau masuk silakan diambil. Saya sengaja menampilkan chart polos saja. Saya sengaja menampilkan chart polos saja supaya apa? Itu tadi. Iya. Jadi kalau kalau mau entry pastikan tidak ada lower low dan pastikan ada dana atau inflow masuk. Inflow ya masuk ya, ada dana masuk. Oke, Degik juga sama, cuman saya masih menunggu. Waktu itu kan saya sempat call Degik ya, hari apa ya saya lupa. Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis. Rabu malam Kamis mungkin ya. Ya ini, candle ini kan. Candle ini pertimbangan saya adalah apa ini? Cup, jadi targetnya tercapai. Ya, targetnya tercapai persis seperti yang saya gambar. Ya, targetnya berapa persen? Bener nggak sih ini? Sama persis ya, kedalaman ceruk ini dengan target yang, jadi target sudah tercapai di Degik. Nah, permasalahannya adalah ketika kemarin ketika barang ini turun, ternyata masih ada aksi beli, masih ada aksi beli. Jadi mungkin masih bisa diperhatikan apakah akan turun lebih dalamnya seberapa. Dan nanti ini nggak bisa action per hari Senin, nggak bisa. Jadi harus tunggu closing. Saya ingin masuk ke saham yang agak agak tricky, yaitu Agro, dan keduanya Waskita. Itu sahamnya menurut saya agak tricky. Jadi Bapak Ibu perlu sangat hati-hati. Ini juga sama. Jadi saya menunggu. Jadi ini di 1, 2, 3, 4 yang saya lihat ya, karena yang 1, 2, 5 ini itu asing justru beli terus, tapi bandar lokalnya jualan. Di sini ya. Nah, saya tidak tahu apakah akan parkir di 2000 atau parkir di mana, saya nggak tahu. Yang jelas dana asingnya masih masuk. Jadi barang ini perlu ditunggu sampai dengan pembalikan. Jadi lumayan aja kalau misalnya dari 2000 ke 2200, Bapak Ibu dananya cukup gede misalnya, atau misalnya malah justru berhenti di berapa? 2070, dananya gede, artinya ngatur lotnya bagus, ini bisa menghasilkan cuan lumayan. Kalau dikasih 2000 ke 2200 kan 10% tuh. 10% ya kalau misalnya masuk 100 juta kan ya ada rasanya. Minimal misalnya 100 juta. Misalnya. Tapi ini tidak bisa buru-buru Senin pagi langsung masuk. Nah, saya ingin masuk ke saham yang agak tricky lagi karena ini mungkin saya kok melihatnya
melihatnya apa namanya, inflow-nya tidak seberapa, tapi ada peluang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat pola ini, itu nanti kalau jadi ke sini berarti dia akan membentuk apa? Inverted head and shoulders dengan target minimal 840, maksimalnya berapa ini? Jadi kalau misalnya dibuat TP1 kan TP1 di sini, TP2 di sini, TP3-nya di 920, dan siap-siap jangan beli WSKT kalau prospektusnya sudah keluar. Kalau pengumuman prospektus sudah keluar, jangan beli WSKT. Kenapa? Karena harga R-nya, ini dugaan saya, baru dugaannya. Karena harga R-nya jauh di bawah, harga tebusnya jauh di bawah di 400-an. Dan rasionya cukup besar. Jadi mungkin ini akan terjadi seperti BPKP dan BPRI kedua, gitu ya. Atau ya kayaknya itu, seperti itu. Karena kenapa kok saya ngomong begitu? Karena hampir semua saham konstruksi itu tidak ada arus dana masuk yang besar, tapi si WSKT anomali. WSKT anomali kemarin hari, jadi ketika turun ini dan ketika yang ini itu dia ada dana masuk. Nah, saya mencium aroma ini bisalah kalau dipakai trading. Cuma hati-hati, begitu prospektus keluar sebaiknya kita wait and see, setidaknya ngurangin muatan. Nah, kalau masuk di WSKT bagaimana caranya? Gitu kan. Kalau masuk di WSKT gimana? Kalau saya nggak mau ada harga di bawah 795. Kalau ada 795 berarti saya tungguin aja sekalian di bawah. Artinya ketika saya masuk 805, berarti saya CL-nya di 790. Kalau saya masuk di 805. Saya belum punya barang karena teman-teman MJ Pro pasti tahu saya kemarin nggak banyak melakukan aktivitas di saham. Kalau besok kita entry misalnya ya, kan saya nggak tahu nih apa namanya, Bapak Ibu biasanya saham itu jodoh-jodohan, lebih suka yang ini, lebih suka yang itu gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini kalau saya pegang WSKT sih oke. Biasanya oke. Alhamdulillah saya belum tercederai oleh WSKT gitu ya. Jadi masih entah beli di harga berapapun dikasih naik dulu lah gitu intinya. Nggak tahu saya dengan WSKT kenapa kok begitu. Intinya itu saya nggak mau kalau misalnya besok masuk, nggak mau kalau ada harga di bawah 795, pasti saya CL. Pasti. Kalau misalnya saya masuk. Nah, targetnya tadi seperti tadi ya. Targetnya adalah seperti tadi. Masih sama. Lalu, dan ini saya sebut sahamnya agak tricky. Tricky itu dalam arti saya khawatir nanti kejadiannya seperti BPKP. BPKP kan sebelum kumdet yang terjadi kan ini. Terlihat ada candle pembalikan naik, orang nafsu nih mau kumdet, berpikirnya mau bakal dibawa ke atas. Ternyata habis itu dibanting lumayan dalam. Ini kalau ngelihat chart doang ya. Kalau ngelihat senarionya, sebenarnya saya dibisikin senario BPKP sebenarnya. Artinya ketika cuman saya nggak bisa publikasi, saya hanya menyimpan catatannya kapan harus beli dan seterusnya. Senario permainan Kokmin dan apa yang mau keluar namanya? Oh, tiba-tiba lupa. Ya intinya senario permainan pengendali, sebenarnya saya pegang recordnya sebentar. Bagi mereka mau melakukan apa? Oke, itu cerita lain. Tadi sampai mana? WSKT ya. Sampai di waskita. Itu trading plan waskita. Lalu saya ngintip lagi contekannya. Ini yang saya kemarin agak yang tadi di awal saya bilang agak susah di Jawa dan Jaya. Jadi dua-duanya sama senarionya. Ini Jawa rombongan bahkan Jawa, Jaya, Vico, Bevits itu sama. Senarionya adalah kan harusnya kalau
kalau yang ngikuti sejak awal kan harusnya punya ya, misalnya ini sama nih serombongan nih. Vico itu sejak awal saya bilang silahkan akumulasi dari 165 sampai 172. Bahkan ketika candle merah, saya bilang silahkan lengkapi. Silahkan lengkapi. Merah yang ini apa merah yang ini saya lupa. Tapi intinya saya masih dengan apa? Dengan view yang sama. Silahkan lengkapi koleksi Vico-nya, ya koleksi Vico-nya. Jadi mau sehari masuk 2-3 kali, yang penting di range harga yang benar, ya silahkan aja masuk, ditabung. Nah, kan keluhannya gini, Pak Vico lotnya tipis banget Pak. Iya, ketika saham ini tidak sedang digarap, maka lotnya akan sangat tipis banget. Ya, sering di bawah 1.000 kan. Jadi paling belinya per 100 gitu ya. 100, 100, 100. Tapi kalau sehari dapat 300 misalnya, kan kalau 5 hari dapat 1.500. Nah, tapi ada tapinya ini, ada tapi. Memang apa namanya? Ketika saham ini sedang rally nanti, sedang digarap, maka yang tersedia di bid dan offer, dan bid dan offer itu sekitar 20 ribuan lot. Artinya apa? Artinya kenapa kok saya sampai harus ngomong begitu? Artinya Bapak Ibu maksimal boleh punya Vico maksimal 1.000 lot. Maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti susah keluar. Nah, 1.000 lot itu kan kalau misalnya benar sesuai plan saya 165, 172, itu kan berarti sekitar 17 juta sekian lah ya. Anggaplah ngelanggar dikit deh, average 175 misalnya. Berarti kan 17 juta setengah. Itu kalau lagi rally, sekali buang itu nggak akan ganggu bandar. Gitu. Jadi kenapa kok maksimal lotnya 1.000? Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau saham-saham kayak gini, itu kita harus tahu maksimal lotnya berapa. Kalau bid overnya 20.000, maka kita hanya boleh punya 5% dari maksimal lot ketika dia manggung. Jangan lebih dari situ. Kalau lebih dari situ, yang terjadi adalah pusing keluarnya. Gitu. Oke, itu apa namanya? Vico. Nah, ini tadi saya sampai bahasan mana ya? Vico itu kan pilihannya adalah nunggu koreksi atau sekalian breakout. Kenapa kok Vico menjadi menarik? Karena ya kalau dilihat chartnya ya pastilah ya, pasti ngomong uptrend dong, nggak mungkin ngomong downtrend. Yang kedua, transaksinya berupa transaksi afiliasi yang salah satunya adalah si founder yang beli private placement di harga 304. Private placement-nya Vico di harga 304. Mari kita lihat secara chart kalau dibuat dalam view yang lebih besar, dalam time frame yang lebih besar, kok ngebentuknya apa ini? Ngebentuknya kok jadi kayak double bottom. Jadi kalau ada harga 304, maka wajar tidak kalau saya menargetkan paling kurang di area supply yang besar ini, crown-nya adalah 280, 320. Kenapa kok tidak ke 304, Pak? Karena saya tidak mau menargetkan terlalu tinggi, karena alasannya adalah pertama ada penjualan saham Vico di harga 180 walaupun cuma 3% di sini. Jadi pengendali melepas 3%. Entah, saya belum tahu. Karena 3% kan nggak tercatat tuh namanya siapa, tapi ada penjualan 3%. Satu. Yang kedua, ada private placement di atas 304 cuma 10%. Ya. Berarti ada 3% di sini, ada 10% di atas. Lalu sisanya berarti kan harga bawah si pengendali. Benar ya? Berarti pengendali ada di harga bawah. Mari kita lihat kira-kira average-nya berapa. Oke, saya munculkan ini.
Nah, average-nya ternyata kalau pakai Dang indicator itu 175. 175. Nah, berarti kan tinggal dikira-kira aja. Bandar itu nanti dalam total lot-nya berapa miliar, ya, total lot-nya berapa miliar, average-nya di total per hari ini jadinya berapa. Gitu. Nah, ada pembelian di 180 kabar baik. Gitu. Jadi kenapa ketika di sini saya bilang beli aja, akumulasi aja. Karena banyak orang berani beli di harga atas dan secara chart memungkinkan. Itu Vico. Jadi pilihannya apa kalau mau trading? Pilihannya adalah tunggu koreksi sampai kaki candle ini, atau sekalian aja buy on breakout. Itu sama halnya seperti dengan Bank Victoria, kan mekanismenya sama nih, sama-sama apa? Private placement. Sama-sama private placement. Nah, sejak saya sebut-sebut Victoria, Bank Victoria itu target awal saya adalah 280 ya, 280. Jadi hampir sama. Nah, kalau kita misalnya mau apa? Cluster support dan resistennya. Jadi resisten kuatnya sudah dijebol. Resisten kuatnya sudah dijebol. Artinya sekarang PR dia adalah menjemput resist lamanya. Apakah pasti tercapai? Saya masih optimis dia bakal mencapai. Masalah waktunya yang saya tidak tahu. Kenapa kok optimis? Karena dia terus dilakukan akumulasi dan dia lihat secara volume. Luar biasa sekali ini, gede sekali. Naiknya 8%. Ini kan kenaikan kemarin 8%, tapi volumenya gede. Sorry, ini weekly. Oke. Jadi untuk nge-breakout ini, untuk nge-breakout masa konsolidasi ini, itu sudah ada volume yang cukup besar. Gitu. Nah, strateginya gimana? Strateginya karena yang tadi saya bilang, sahamnya gantung, maka kita tinggal tunggu. Kalau bisa breakout di atas 236, ya buy aja dengan target awal aja 280 dulu. Gitu, itu kalau saya. Nah, atau sekalian aja tunggu koreksi. Artinya kita tidak bisa langsung extend kalau belum punya barang. Kalau masih punya barang gimana ya? Hold aja. Gitu. Tinggal di trailing stop. Itu view saya mengenai beverage. Vico, satu lagi apa tadi? Yang sama Jawa sama Jaya. Ini kan saya call waktu itu berapa ya? 204 kalau nggak salah ya. Pokoknya candle merah lah ya, candle merah yang ini loh. Oke. Lalu atau candle hijau. Pokoknya yang daerah sini lah pokoknya. Oke, terus dia sekarang selalu higher high, higher low dalam sisi daily. Kok kayaknya ngebet sekali. Jadi kalau sudah besok di jam kritis dia naik, artinya kan ini tinggal nunggu breakout nih. Ini diambang-ambang pintu kan. Apakah dia break dari 228-nya atau dia justru retest, justru koreksi gitu. Nah, kalau koreksi yang tidak boleh dari Jaya adalah bikin new low. New low-nya berapa ini? 204. Jadi agak jauh nih range-nya ya kan. Agak jauh. Jadi ini tinggal pilihan saja. Targetnya ke berapa, Pak? Gitu kan kalau biasanya gitu. Ya saya sampaikan risk-nya dulu ya. Target normalnya kalau sudah break berarti normalnya adalah kalau kita menggunakan Vivo berarti 1,618 di area berapa ini? 296. Gitu. Nah, makanya sejak awal saya bilang ini tradingnya kalau bisa ya belinya pas lagi merah, dan saya kan mencontohkan selalu beli pas lagi merah gitu ya.
Ya kalau ngomong dari sini Mas saya belinya waktu itu 108. Kalau teman-teman MIC yang lama, grup lama kan tahu kayaknya candle yang ini. Ini kan sebelum red issue. Jadi sebelum red issue ini harganya 108 kalau nggak salah. Ini kan kenapa kok jadinya harganya segini? Karena sudah ketemu harga teoritis. Gitu ya. Saya ingatnya sih setelah ada candle seperti biasa, setelah ada volume besar ketika dia koreksi, biasanya saya nampung lah di situ. Saya ingatnya kalau kalau tidak salah saya ngetik itu 102, 108 beli Jaya. Saya ingatnya gitu. Ya kalau yang tipe diem aja Baker sih itu Pak. Oke, itu Jaya, kemudian Jawa. Walaupun ini menurut saya tinggal menunggu, misalnya besok beli, tinggal menunggu koreksinya lagi. Ya, misalnya besok beli nih, maka kemungkinan yang terjadi adalah Selasanya koreksi. Jadi cuman sisa 1 hari terus kemudian dia koreksi. Jadi itu posisinya, posisi Jawa bagi teman-teman yang masih punya, silahkan perhatikan kalau sudah besok sudah tidak kuat naik, sebaiknya TP terlebih dahulu. Nah, yang jadwal TP 1 Jaya 2 LPPF itu juga sebaiknya ini kan jadi double bottom berarti kan. Jadi double bottom, jadi kemungkinannya ini kan ada buyback di 4.700. Jadi kemungkinannya kalau besok Senin dan Selasa dikasih area sini dan mundur, sebaiknya TP. Jangan di hold karena harga maksimalnya kita pakai acuan harga buyback yang maksimalnya 4.700. Karena teman-teman kemarin saya lihat masih ada yang punya barang ini, gitu ya. Waktu itu kan saya call buy 4.000, terus kemudian pagi-pagi saya switch ke The Gig, ya. Karena turun 1%, saya switch ke The Gig dapat 18%. Ternyata saya lupa beli lagi, terus kemudian dia naik berapa ini kemarin 9%-an ya. Berarti rezekinya bukan di LPPF tapi di The Gig. Gitu. Nah, batas CL-nya kan ini masih ada tulisannya, nanti teman-teman kalau ini. Batas CL-nya waktu itu saya bilang berapa? 3850 karena ini batas low-nya adalah 3860. Gitu ya. Intinya itu untuk LPPF. Jadi LPPF dan Jawa sebaiknya besok yang punya sesi 2 kalau sudah dikasih sesuai target, dan ini kan targetnya kan 42 ya, target 1 ya. Jadi udah kena, tinggal target 2 silahkan gunakan apa? Gunakan harga acuan. Entah sampai 45, entah sampai 47, saya tidak tahu. Yang jelas Selasa pagi paling lambat menurut saya harus TP dulu. Kita begitu koreksi nanti kita beli lagi. Itu posisi LPPF. Lalu nah kalau yang tidak, kalau dari sisi bank sama ini juga PNBS kemungkinan juga tinggal TP, jadi ke 100 barangkali ya. PNBS juga kemungkinan tinggal TP, jadi besok sore harusnya sudah harus exit. Jadi ini sahamnya kayak DGNS, kayak BMHS, PNBS sama posisinya dia sideways di antara range yang ini. Ya lumayan aja sih kalau entry-nya benar. Jadi kan kemarin saya call di harga berapa ini? Waktu itu 84 lah kalau nggak salah ya. Besoknya dikasih 83, membuat orang galau, kemudian ya intinya gitu. Jadi kalau mau TP adalah area-area dekat-dekat 100. Jadi kalau sudah 100 jangan beli lagi. Karena kebiasaan kan gitu. Pas apa call buy di area 84, batas risiko 80, enggak beli, sudah 90 up baru beli gitu ya. Saya belum melihat ini akan langsung break masalahnya. Kalau langsung break ya alhamdulillah sih. Tapi kok saya melihatnya
perlu retrace sekali lagi baru kemungkinan percobaan ketiganya baru break. Itu pertimbangannya. Kenapa kok PNBS sebaiknya kalau disentuh area sini lagi sebaiknya TP saja. Dan ini kan kemarin saya promote tuh dalam arti gini loh. Teman-teman yang punya saham sangkut sebelumnya, ketika muncul peluang kayak gini jangan disia-siakan gitu maksud saya. Jangan disia-siakan tuh dalam arti ini lumayan loh. Misalnya beli 84, anggaplah 84 di sini, kemudian oke lah, saya nggak 100 deh, takut nggak kena gitu kan. Saya turunin 1 atau 2 tick, itu kan belasan persen tuh. Mengembalikan porto belasan persen itu dalam waktu 1 minggu, itu udah bagus banget menurut saya. Nah, masalahnya adalah, ya gitu, nggak action. Oke, sebentar ya. Sebentar. Pertanyaan nanti dijawab setelah ini. Setelah saya selesai, takutnya kalau saya buru-buru jawab nanti malah yang semestinya saya sampaikan malah jadi kelewat. Oke. Oke, baca juga masih nunggu. Oke. Nah, blue chip itu kemarin kan saya bilang oke, kalau sudah misalnya kayak ISAT itu berarti kita tinggal nunggu misalnya mudah-mudahan 62 ya, kalau ISAT akhirnya kan buy and hold. Kok 62? Maaf. Ini sudah mulai error. ISAT itu saya kan proyeksi bisa loh ini ke 61 gitu. Ya, bisa loh ini ke 61 waktu harga di sini kan minggu laluan. Nah, kemungkinan Senin kalau misalnya diantar ke sini sepanjang tidak jebol beli aja. Kalau ada rejection inflow masuk beli hold sampai dia nutup gap pelan-pelan. Berarti yang terjadi adalah model senario yang kita harapkan, yang kita expect adalah senario model Hexa dan senario model MBSS merangkak pelan-pelan gitu ya. Kalau bukan risk taker masih takut bener nggak Pak Satimin ngomong ini, ya udah lihat aja sampai patternnya jadi. Kalau sudah yakin baru masuk dan pastikan belinya di support gitu ya. Itu untuk ISAT. Kemudian ada INTP. Kenapa kok INTP sudah tinggi masih? Pertama, dia ada buyback saham, kedua ada crossing di harga 12 ribuan, ketiga ini kemarin ada inflow lumayan. Jadi kalau tidak ada lower low saya kira bisa dibeli. Jadi kan kemarin ada Pak siapa ya saya lupa, baru join di MIC Pro, Pak ada nggak yang Kompas 100 yang saya bisa pakai margin gitu, bisa pakai dana margin? Ya bisa, nanti kita cari. Misalnya BBRI itu sebelum lompat yang ini kan lompat nih, mana ya? Ya ini kan lompat dari sini ke sini. Nah, saya berharap begitu nutup gap berarti bisa beli lagi. Karena nanti Bapak Ibu yang sudah pakai botaki saham yang sama kayak saya, silahkan dicek. Kenapa ini lompat? Ini ada crossing cukup besar, 600-an miliar kalau saya tidak salah. Jadi dia jumping, gitu ya, dia jumping. Dan dengan view ISG yang masih sehat sih, saya kira ini bisa kita beli ya, kita bisa beli di area sini. Itu untuk BBRI, dan mudah-mudahan BBRI begitu tutup ini terus kemudian bisa going up ya, bisa going up karena ya nanti kita lihat lah infonya. Yang jelas sudah ada dana 600 miliar di area saya agak lupa. Sebentar saya harus, kalau pengen pastikan ya, kalau pengen dipastikan berarti kan saya harus ngecek ke bot. Mana bot? Bot saya cek cari BBRI ya. BBRI. Harga berapa ya?
600 miliarnya itu. Sorry, GPRI gimana? Harus paling atas. Sebentar. Nah, ini dia. 4202. 4202. 642 miliar. Jadi kalau dikasih 61 saya kira wajar kalau kita beli. Ya, wajar kalau kita beli. Oke. Oh, ini juga ada barang menarik lagi nih. Ini baru IPO ya. Oke, karena belum IPO saya agak sulit juga untuk menduga-duga walaupun secara fundamental barang itu barang bagus ya. Oke, sampai sini di BBRI INTP. Nah, sekarang baru saya akan balas, jawab satu-satu. Nah, oh ya sedikit lagi. Bisa tadi udah, Tekim INKP kemarin di Pro saya sudah sampaikan jualnya di tanggal berapa ya? 20 ya. Jualnya di tanggal 20. Hari apa tuh saya ngomong? Silahkan Tekim INKP ya, Tekim INKP jual di tanggal. Jadi targetnya adalah di area sini. INKP juga sama, ini hanya beda chart. Jadi targetnya adalah di area sini, 85-an lah ya, 85 sampai 87 gitu. Ini masih bisa di hold, pokoknya targetnya segitu. Kira-kira target waktunya adalah tanggal 20. Yang masih di bawah berarti Tekimnya ya, Nah, ini bagi Bapak Ibu yang duitnya lumayan, silahkan bisa dipertimbangkan. Ini posisinya support. Jadi kalau kita misalnya ngomong risk reward ratio tentu bagus ya, risk reward rasionya tentu bagus. Ini kalau diperbesar, berarti batas CL-nya adalah kalau saya ya sudah kasih batas toleransi di bawah 75 50, berarti seginilah. Kalau mau agak longgar di bawah 7.500. 5 tick kita pengen ke minor resistnya di area setidaknya 8.000 sampai 8.250. Jadi menurut saya risk reward-nya sangat bagus. Itu untuk Bapak Ibu yang apa? Yang duitnya lumayan gitu ya, yang duitnya lumayan. Oke. Jadi habis ya topiknya. Sebelum saya membalas pertanyaan Bapak Ibu di chat, barangkali saya review sedikit yang bisa beli langsung. Pertama, ini bisa beli langsung. Yang lain sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, silahkan diperhatikan. Kalau sesuai senarionya silahkan masuk, jika tidak sesuai berarti harus tunggu terlebih dahulu. Itu view saya. Jadi saya tidak membedakan Bapak Ibu yang pro ataupun yang MIC biasa, silahkan. Pokoknya malam ini saya hanya berbagi view tentang bagaimana caranya tentang trading plan lah ya. Gitu. Nobu. Dari atas, sebentar. Dari atas tadi pertanyaannya apa aja ya? Tiba-tiba saya lupa. Bentar, saya buka chat. Pertanyaan pertama adalah PKPK tadi belum dijawab ya. Target TP-nya berapa gitu ya? PKPK target TP-nya, kalau saya target TP-nya setidaknya 180. Setidaknya 180.
Jadi kalau misalnya kita main risk reward ratio kan berarti gini kan. Ini kita risikonya berapa? 6 tick, rewardnya sekitar 19 tick, 1/3 setidaknya. Ya kalau 180 kurang dikit ya oke lah ya. Misalnya takut nggak dijemput 180-nya, oke turunin ke 78, 79 gitu. Jadi cara jualan kan gitu. Kalau apa takut nggak dijemput ya udah taruh aja, jangan dijemur, taruh aja di bid gitu. Jadi apa ya cuannya cepat terrealisasi lah gitu. Saham F, nah ini barang termasuk susah. Jadi kalau ngomong FIBO ya atau misalnya ngomong penurunan normal berarti kan penurunannya cukup sampai di 1000. Cuman kan ini saham eh, setengah setengah geblek lah ya. Maksudnya em, tidak normal gitu, tidak normal naiknya juga tidak normal, turunnya tidak normal. Saya juga kurang paham dengan cara bermainnya si siapa. Kalau cuman baca chart doang sih ya bisa aja gitu. Misalnya ini kita anggap kan sebagai minoresis nih kan, kena nih. Dah, target. Berarti kalau kita misalnya mau pakai Fibo, ya cuman kan saya bisa ngomong dari sisi itu doang karena saya nggak ngikutin. Nah, kalau saya nggak ngikutin itunya, saya ngasih rekomendasinya itu nggak pede gitu, nggak pede. Gitu. Nah, kalau ngikutin Vivo berarti di berapa ini? 975 ya. Berarti area cluster yang ini target maksimalnya ya. Berarti kuatnya adalah 935, 975. Atau karena ini ada kalau saya sederhananya kan berarti kita kandangin aja gitu, kandangin aja terus kita lihat infonya. Bener enggak? Gitu. Kalau saham kayak gini naiknya deras, turunnya deras gini sebaiknya jangan nangkap pisau jatuh. Pastikan ada pantulan. Orang yang sudah kayak gini aja tuh, ini udah hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, nah baru dia benar-benar balik. Gitu ya. Baru dia benar-benar balik. Nah, saham dengan resiko yang tinggi begini menurut saya sih, kalau lagi turun gini, ya jangan buru-buru masuk. Jangan buru-buru masuk. Pastikan kondisinya aman gitu. Nah, titik amannya di mana? Titik amannya di mana? Kalau kita menggunakan Fibo saja berarti titik amannya adalah menurut saya titik aman dari penurunan adalah 835 sampai dengan 875. 9. Gitu intinya kalau dari saya sih gitu. Oke, kita lihat Behit-nya. Behit kayak apa ya kondisinya? Oke. Nah, ini Behit itu kemungkinan dia akan balik lagi ke berapa? Ke area sini. Kemungkinan akan balik lagi ke area sini. Di area kaki candle yang ini. Jadi kan kalau misalnya kita klaster dari ujung sini kan, tuh lihat, ini kan support yang apa namanya kita bisa bilang ini adalah fresh demand dari BHIT ya, fresh demand dari BHIT di area berapa 5256 gitu, sorry 55 gitu ya. Jadi kalau normal sehatnya dia tidak boleh lebih dari 55 turunnya tuh nggak boleh gitu. Dan idealnya dia kalau mau bikin gini kan, ini baru volume 1, sideways, bikin volume lagi, jadi akan ada candle kayak gini lagi, satu lagi nggak tahu di periode yang mana, retrace lagi, barulah kemudian kalau gaya swing saya kan gitu ya. Mari kita lihat nanti skenario benar atau tidak. Ini volume 1 tercipta di Behit. Kalau saya gimana? Saya tidak beli. Saya akan diamkan, saya tinggal tunggu koreksi, syukur nanti saya bisa mendeteksi ketika mau ada kayak gini yang kedua. Kalau yang kedua saya kelewat juga, saya tunggu dia koreksi, sampai di support, di situ saya buy and hold.
begitu strateginya untuk BHIT. Itu dari sisi saya, gitu ya. Dan model kayak gini kan sering saya omongin kan, model kayak gini sering saya omongin. Jadi kalau dia manggung baru pertama kali, tidak akan saya kejar, tidak mungkin saya kejar. Coba lihat video-video saya yang apa namanya, strategi trading swing maupun itu kan saya selalu ngomong gitu. Oke. Lalu BSIM, saya agak lupa sebentar. BSIM. Jadi BSIM itu hari apa? Kamis malam saya sebut kayak bagus tuh untuk dibeli gitu kan. Cuman memang saya tidak sampaikan trading plan secara rigid, secara jelas maksudnya. Biasanya kan saya kasih tuh. Nah, kemarin hari Kamis malam Jumat saya nggak ngasih apa-apa soal BSIM, hanya ngelempar statement, ya udah BSIM beli aja gitu. Nah, karena alasannya waktu itu sebenarnya sesederhana ini sih. Saya senang ketika ada crossing tepat di harganya. 9.15. Mari kita cek chartnya. 9.15 itu di mana? 9.15 itu pas di sini. Ya, pas di sini. Ya, karena kemarin saya beranggapan berarti teman-teman tahu. Kenapa kok 9.15 bagus? Satu, ada candle impulsif di sini. Oke. Satu. Kedua, saya melihat candle ini. Ini candle pembalikan ini di 900 yang ini. Oke. Dan dikonfirmasi harganya naik. Ketika dikasih koreksi, maka itu adalah second chance to buy. Gitu caranya. Oke. Pertanyaannya, Pak BSIM gimana dong? Kan Bapak kemarin nggak ngasih apa? Nggak ngasih trading plan, coba ngomong ya udah itu BSIM bagus dibeli gitu doang kan. Terus saya harus gimana? Ya sudah, kalau kayak gitu sekarang kita anggap pakai falling wedge deh ya. Ini falling wedge sudah. Berarti kan ada di sini nih. Berarti entry-nya terbaik tetap ini kan, kalau saya paling males gambar kan. Misalnya gini ya. Saya pura-pura jadi tukang gambar lah ya. Oke. 2 bawah. Gitu kan. Oke. Bottoming confirm break. Nah, berarti belinya area situ. Kalau beli di sini berarti cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di bawah 9.15. Gitu. Targetnya ke berapa? Targetnya ya tentu dia akan retest dulu area minor resistnya di sini, ya kan? Kalau dianggap ini adalah double bottom, kemudian ketika dia break, maka targetnya kemudian menjadi berapa? 1.200, ya kan? Coba bikin lengkungannya. Double bottom, ini berapa? 800 ke, ya gitu. Berarti ini 150, kalau ditarik naik berarti kan dari 1.050 adalah 1.200. Gitu cara ngitungnya. Cara ngitung sederhananya gitu. Oke ya. Itu posisi BSIM karena kemarin saya sempat call buy tanpa saya lempar trading plan. Oke. Oh iya, yang terakhir yang pengen saya sampaikan adalah ini. Ini kemungkinannya lambat, tapi resikonya sangat kecil. Resikonya sangat kecil, rewardnya bagus. Rewardnya bagus. Jadi resikonya berapa sih ini? 268 paling jauh. Ya, 268 paling jauh. Benar ya? Dari semua structure 268 benar? Nah, oke.
Jadi kalau mau beli adalah chain menurut saya, yang resikonya paling rendah. Yang resikonya paling rendah. Memang inflow-nya sangat kecil masih. Inflow-nya sangat kecil masih. Gitu. Inflow-nya sangat kecil. Jadi, tapi dari sisi resiko rendah. Nah, ngomong-ngomong resiko rendah, biasanya karena kemarin saya sempat rekomendasikan ke salah satu teman saya ketika si raja ini baru balik. Nah, ini kan saya bilang, Bapak punya minus berapa? Nah, ini nih, ini bisa buat bayar nih. Jual di 200 dan sampai di 200. Benar. Habis itu dia turun lagi, berarti boleh beli ketika apa nih? Ketika 186, 185 dikasih, kemudian ada info atau candle-nya pembalikan, bisa beli lagi. Berarti kita bisa expect buy dengan risiko yang sangat kecil di bawah 180, berarti 5 tick, ya 5 poin. Kemudian risk reward-nya menarik karena 1:3 ke 200. Dan kalau berhasil membuat double bottom, berarti targetnya bisa dinaikin kan gitu. Cuma memang belum ideal untuk entry besok pagi gitu. Tapi boleh untuk dicatat. Gitu sih. Saya kira itu sudah terlalu banyak. Nanti silakan dianalisa ulang, Kalau yang di Pro nanti saya kasih chart-nya lengkap lengkap dari sisi time dan trading plan ya. Gitu. Saya kira itu teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Third. Oke. Ya kalau third kan kalau misalnya kemarin kan trading plan ya. Lah, ini sempat dibawa ke sini malah. Jadi kalau ngikutin trading plan dan belum jualan, ya sudah sekalian nih kita tungguin apakah break 77 atau break 7. Ini kan ceritanya gini teman-teman yang apa nggak tahu ceritanya. Jadi saya sempat call 3 saham sekaligus. Suruh milih TNCA, Jaya atau TIR. Saya bilang saya beli TNCA dan Jaya gitu ya. Tapi tetap ini kan menjadi salah satu pilihan. Asumsinya kenapa? Asumsinya dia uptrend. Nah, asumsinya dia uptrend. Di sini ini ada PTS. Di sini ini confirm gitu ya. PTS confirm buy. Ya kan? Begitu buy, harga kan nggak jalan-jalan nih, ya kan? Yang lain sudah berputar-putar sampai capek, yang ini nggak jalan-jalan, hanya sempat ngasih berapa tick ini? Ini kan 81, ini 85, hanya sempat ngasih 4 tick. Nah, mungkin kan target kita kan ya tentu nggak segitu ya, tentu nggak segitu. Nah ini yang pegang barang ternyata belum bereaksi apa-apa. Kalau belum bereaksi apa-apa dan sudah sampai di hari sini, gitu ya, belum sampai hari ini belum bereaksi apa-apa, ya sudah kita sekarang stick dengan trade plan saja. Mana mau dijemput, mau TP atau stop loss. Nah, itu posisinya apa namanya? Stock pick tentang TIR. Makanya di awal saya bilang ini salah satu dari dua yang tidak jalan, yang lain kan gila-gilaan gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Terlalu banyak, biasanya kalau terlalu banyak malah teman-teman bingung. Kayak misalnya gini, ini kan yang di Pro tahu ya, ketika turun ini saya bilang buy. Kok buy Pak? Aman nggak? Saya bilang ini justru dikumpulin dan kemudian besoknya bump.
Nah, kalau sudah begini terus ngapain? Ini ada minoresis nih, ada minoresis di sini. Itu susahnya sekarang minggu ini. Apakah dia mau breakout lalu menjemput resist selanjutnya atau dia mau koreksi? Sebentar saya lihat data terakhir apa yang terjadi di ESA, apakah sudah ada pelemahan atau belum, saya belum tahu. Karena saya sudah jualan, jadi saya nggak tahu. ESA sebentar. Aku balik. ESA. Tapi intinya adalah sahamnya posisinya pada gantung kayak gitu, di posisi tanggung-tanggung gitu. Kalau dilihat dari jumlah buyer dan sellernya sih timpangnya masih jauh, jadi masih punya peluang untuk breakout. Jadi besok teman-teman kalau melihat saham ini ngekor ke bawah lalu balik lagi, mungkin bisa dibeli. Saya kira itulah ya, itu dulu yang apa namanya BGTG kan kemarin sudah kena area supply ya, dan pas kalau teman-teman yang ini pas PTS kalau nggak salah. Jadi ini adalah swing high-nya BGTG lalu terakhir hari Jumat sebentar. Ini pertanyaan terakhir aja ya. BGTG. BGTG sebentar. Hebatnya BGTG terakhir masih ada inflow. Hebatnya BGTG terakhir masih ada inflow. Artinya kemungkinan dia akan dibuat sideways dulu, akan dibuat sideways. Apakah langsung dibuat breakout atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena ini kan sudah di apa namanya di supply area gitu ya. Bisa jadi kan tuh lihat luar biasa ini. Walaupun kalau dipakai trading misalnya dia bikin apa ekor ke atas juga masih lumayan juga sih, masih lumayan juga gitu. Tapi saya tidak terlalu berani ngambil di posisi yang benar-benar diresist gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya data terakhirnya kemarin infonya masih ada, bahkan masih bagus gitu. Tinggal pasang trading stop aja kalau menurut saya sih. Gitu. Sepanjang tidak bikin lower low, ya hold aja. Kalau sudah punya, kalau baru mau masuk ya saya tidak rekomendasi lah kalau baru mau masuk lah, karena sudah di sini gitu. Itu posisinya. GPRA, oke. GPRA. Sorry ya, ini pertanyaan. Ini terakhir ya? Terakhir ya. GPRA, oke. Jadi, saya kemarin sempat benar sekali, salah sekali. Jadi, sebenarnya saya nggak punya barang, tapi beberapa teman-teman bertanya tentang GPRA karena mungkin teman-teman dari grup premium kan, dari grup premium. Itu pokoknya dari area-area sini lah ya. Oke, saya bilang ini saham mirip Jaya di awal-awal. Mirip sekali gerakannya Jaya di awal-awal, INDX. Persis gerakannya higher high, higher low dengan model arisan. Ngerti kan arisan maksudnya? Sebentar hari ini hijau, besok merah, hari ini hijau, besok merah. Tapi dia terus membuat higher high dan higher low. Oke, singkat cerita, ada teman kita punya dan saya bilang sudah TP saja daerah sini 100 ini TP. Pak yakin itu pasti akan koreksinya kemana? Nah setelah pas koreksi itulah saya kayak salah tuh dalam arti belum keturutan. Saya bilang dia akan koreksinya adalah 8890, tidak akan bikin new low. Ternyata koreksinya berhenti di 90. Maksud saya ini idealnya ditutup, baru dia berangkat lagi. Nah, kesalahan saya adalah di sini. Kesalahan saya di sini. Itu untuk GPRA.
Eh, kalau pertanyaannya gimana? Ya pertanyaan. Kalau ditanya GPRA gimana Pak? Ya bagus. Bagus itu dalam arti secara uptrend gitu ya. Secara tren itu bagus. Secara tren tetap bagus si GPRA. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sebaiknya saya beli apa enggak? Kalau saya enggak. Kalau saya lebih suka setia menanti. Biarkan dia retrace lagi sepanjang tidak bikin new low. Artinya gimana Pak? Kalau kayak gitu nunggunya capek dong. Auto order aja kok repot. Kalau memang pengen banget ya, karena biasanya kan gini ya, orang-orang tuh kan apa ya, punya sifat komunal gitu loh. Jadi kalau temennya punya satu grup punya tuh, kalau kita nggak punya tuh rasanya gimana gitu ya. Padahal menurut saya sih nggak apa-apa. Nah tapi kalau pengen banget, pengen punya, ya sudah tunggu saja, tunggu saja. Paling paling kurang belinya di sini berapa? 90 gitu. Nah, berharap setelah proses kompresi ini higher high higher low-nya selesai dan terjadi percepatan, maka dia akan berlaku seperti Jaya gitu. Atau oh ya saya lupa, tapi ini juga nanggung ya. Ini juga nanggung. Oke, ini nanggung walaupun kalau Bapak Ibu amati ini kemarin turun masih ada yang nampung. Barang ini turun merah ini masih ada yang nampung. Jadi ini terakhir lah, wes terakhirnya beneran ini sekarang. Ini secara chart kayak PKPK nggak? Coba lihat ya. Ini lihat. Nih, sama ya? Sama kayak prim, sama ya? Diakumulasinya Mirip. di sini. Nah, diakumulasinya di sini, lalu naik. Cuma sekarang kan posisinya di minor resist kan. Tuh, ya kan? Walaupun, kenapa kok Pak kok tertarik dengan ini? Karena dia mau RI sebenarnya. RI-nya RI bagus lagi. RI untuk penambahan modal. Oke, satu. Yang kedua, chartnya bagus banget. Kalau ini dibuat apa secara teknikal maka targetnya bisa sampai ke berapa ini? Kalau ini sampai 120 berarti 60 ke atas berarti 180. Ternyata di 180 dia punya utang. Tuh, itu. Ini adalah salah satu saham yang kalau ya waktu itu sayangnya saya ceritain waktu itu saya nggak dapet karena udah ngantuk kali ya. Saya ngebitnya rasanya sudah di 93 ternyata pagi-pagi saya buka kok bit saya di 92. Bagus, bukan rezeki lah ya. Intinya gitu. Oke, saya akhiri Zoom kita malam ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan referensi dan bisa apa namanya cuan untuk kita semua. Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Bukan, Cukup ya? mungkin bisa punya IPCC Pak terakhir. Izin Pak. IPCC. IPCC saya buy lagi 550. 50 Pak ya, kemarin masuk ya kita Pak ya. Ya, Siap. saya tetap dengan posisi yang sama, IPCC 550. Jadi Pak, caranya nih, kan saya sudah berkali-kali nih. Kalau belum yakin, buy aja di sini, ya kan? Buy aja di sini. Lalu TP-nya 575. Syukur-syukur dikasih 600. Kalau dia retrace lagi ya udah, beli lagi. Kalau dia jebol ke atas, artinya kan asumsi saya adalah saya masih punya barang gitu loh. Saya masih punya barang. Berarti IPCC, IPCM itu kan posisinya sama, Pak. Nih, lihat. Posisinya sama nggak? Oh, ini sama kayak apa namanya? Kita lihat ya, track record sebelumnya. Dividen di mana? Kayak Mari sama Aba ya? Iya. Dividennya di mana nih dividen? Ya. Siapa menduga dia bakal lari kayak gini kalau chartnya cuma gini doang. Walaupun kalau orang yang ngerti market structure, ini chartnya siapa? Ayo, chartnya ini. Setelah rally panjang, apa yang terjadi?
Nah, tuh. Selain tender offer-nya memang di 2.500 kan? Tender offer-nya Rans. Cuman kan ya pegel nih nungguin ini. Ya kan? Bener nggak? Kita lihat. Nah, setelah itu terus apa yang terjadi selanjutnya? Di bulan-bulan window dressing lari, Pak. Jadi IPCC, IPCM menurut saya sih oke, masih oke. Nah, kemarin saya bilang kalau break lebih baik dijual karena dia kemana? Ke sini. Ya lumayan sakit sih. Itu daripada sakit mendingan saya buy di 300. Terus apa namanya? Saya kasih stop loss-nya nggak usah jauh-jauh gitu. Nggak usah jauh-jauh. Itu posisinya dan kebetulan kan yang saya pegang adalah IPCC. Dan IPCC saya beli lagi 550. Strateginya masih sama. Strateginya masih sama dengan yang kemarin-kemarin itu. Gitu. Memang nggak banyak. Tapi akhirnya cuan juga. Akhirnya cuan juga. Dan ini strateginya adalah auto order. Jadi nggak saya buka. Gitu. Tektokan Pak ya nih Pak ya. Iya. Dia tembus break 600 bisa Nah, selanjutnya. kalau break 600 baru saya hold. Iya. Baru saya timbukin. Kalau nggak break ya udah mau gimana? Tektokan ayolah. Gitu. Iya, kita ngikuti ya Pak tektokan. Siap. Ikuti maunya dia aja lah. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kayaknya sudah kepanjangan, kebanyakan juga topiknya malah bingung. Terima kasih. Silakan dicatat, mudah-mudahan ada yang bermanfaat dan mendatangkan cuan untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.